Virgoresa. Pameran tunggal ini berisi 32 karya drawing yang tergelar mulai tanggal 5 November sampai tanggal 11 November 2024. Ini kita akan menyaksikan satu persatu dari karya yang tergelar selama beberapa hari ini. Karya-karya Virgoresa ini banyak bercerita atau memvisualkan sosok burung yang digambar dengan pensil, sehingga menemukan karakter khusus pada karya-karya dengan medium pensil di atas kertas ini. Secara spesifik tampaknya ada hal yang bisa terlihat di sini. Dia menggunakan teknik perangkat pensil dan charcoal. Nah, charcoal ini adalah, ini bisa kelihatan legamnya, hitam legam. Ini adalah charcoal yang membuat karakter karyanya menjadi lebih tegas, lebih betul-betul hitam. Sementara pensil sedikit lebih terang, kecuali untuk tertentu, tapi masih tetap kalah dengan kelegamannya, kehitamannya dibanding dengan charcoal. Kita bisa lihat satu persatu karya-karya Virgoresa ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, karya yang mencampurkan medium dua karakter, yaitu charcoal ini hitam legam betul di sini, dan sementara ini, nah ini pensil. Ini mungkin pensil sekitar, dugaan saya sekitar 5 atau 6B atau mungkin 4 sampai 6B, sementara charcoal seperti ini, legam, berbeda. Nah, ini juga pensil, ini charcoal. Kelebihan pensil bisa lebih detail, tergantung kemampuan untuk meruncingkan tiap batang pensil saat menggores. Sementara charcoal kadang-kadang yang banyak beredar itu tidak sangat tajam, runcing. Kalau toh runcing mungkin juga gampang patah karena karakternya memang seperti itu, tapi kelegamannya bisa membantu untuk membuat karakter visual tertentu. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah karya yang dibuat dengan charcoal, dan kemudian imbasnya charcoal itu juga bisa dibuat karakter seperti ini dengan teknik dusel atau menggosokkan, entah dengan tangan, entah dengan tisu atau kapas, dan kemudian bisa membuat karakter yang halus karena didusel seperti ini. Nah, kemudian teknik ini juga bisa dibarengi dengan teknik-teknik yang lain, umpamanya seperti karya berikut ini. Nah ini yaitu memainkan peran stip atau penghapus. Ini adalah goresan-goresan yang dibentuk dari goresan stip atau penghapus. Awalnya adalah goresan dari sini, dari charcoal, sisanya mungkin bisa dioleskan, ditorehkan dengan teknik dusel yang halus seperti ini, dan kemudian di tengah yang halus itu kemudian di strip. Nah, jadinya seperti ini.
Pada beberapa karya Verguresa, goresan cukup detail, menarik. Kita bisa lihat burung-burung dalam banyak karakter. Ini seperti owl atau burung hantu yang tampak hanya bagian wajah, sebagian juga tubuhnya juga sebagian. Ini juga detailnya kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini juga dengan teknik goresan lewat strip atau penghapus. Ini goresan ini membentuk sebuah anyaman garis yang punya dimensi khusus dan kemudian memberi tekanan pada bagian tertentu pada karya ini. Ini juga masih pada karya Verguresa. Kembali ini juga memainkan teknik Dussel, kemudian teknik memainkan garis-garis, membuat garis-garis dari strip atau penghapus. Di samping pada dasarnya membuat figur utamanya dari charcoal atau pensil karbon, karena hitam seperti karbon. Ini juga buat komposisi yang memanfaatkan bidang kosong sebagai bagian dari strategi artistiknya, ya, maunya gitu. Ini karya ke-32 yang saya lihat di ruang ini. Kalau saya masuk dan kemudian berjalan dari arah kiri, dan kemudian endingnya di situ. Nah, kembali kita bisa lihat di sini. Kemudian di tengah ini ada juga satu meja puluhan karya yang tergeletak. Ini adalah karya-karya yang dibuat oleh Verguresa tahun-tahun sebelumnya, dari yang tahun 2022, 2023, atau karya yang dibuat hari-hari ini ketika berlangsung pameran ini. Dia membuat langsung di sini. Mungkin karya yang tidak terkurasi atau memang berlebih dan kemudian tidak masuk dalam kriteria yang ingin dia pamerkan.
Tapi secara umum saya ingin memberi gambaran tentang pameran ini yang saya kira juga ini adalah penilaian subjektif saya. Yang pertama, karya-karya ini menarik sebagai sebuah studi visual untuk menggambarkan secara detail atau sepotong atau fokus pada bagian tertentu dari sebuah karakter atau anatomi dari karakter burung tertentu, ya. Ada burung parkit, ada burung gereja, burung hantu dan lain-lain, Raja Wali juga. Sisi yang lain di seniman ini yang saya lihat memainkan komposisi ini menjadi penting pada dasar-dasar berseni rupa. Seperti pada karya ini umpamanya persis berada di tengah dan kemudian ada space yang penuh dengan goresan, dusel dan lain-lain. Sementara untuk balancing atau perimbangannya di sini ada space yang kosong putih. Barangkali ini adalah permainan komposisi yang disadari betul oleh senimannya. Yang kedua, yang berikutnya, seniman ini menurut saya belum banyak bercerita atau memberi narasi yang begitu kuat atas visual burung ini. Masih memainkan komposisi. Saya kebetulan juga iseng tadi menghitung dari 32 karya yang tergelar kali ini, yang cenderung menghadap ke kanan. Nah, ini menghadap ke kanan itu ada 17 karya, 17 karya. Ini juga, ini menghadap ke kanan ya. Ini lebih banyak, ada sekitar ya, benar 19. Sekitar 19 karya, sementara selebihnya menghadap ke tengah atau menghadap ke kiri. Nah, saya nggak tahu secara psikologis, mungkin senimannya juga sudah mekanis ketika menggambar sosok burung selalu menghadap ke kanan. Ini juga bisa memberi catatan tertentu tentang sosok seniman ini. Tentang karya-karya yang lain mungkin yang barangkali memvisualkan manusia dan lain-lain. Kemudian, nah, narasi saya kira sebetulnya juga tidak wajib bagi seniman, tetapi saya secara pribadi, secara subjektif mengatakan bahwa karya ini bisa cepat selesai dinikmati karena tidak ada teka-teki, tidak ada sesuatu yang dalam tentang atau di dalam visualitas itu. Visualitas selesai pada komposisi bahwa ini adalah burung Raja Wali, bahwa ini adalah burung hantu. Udah begitu saja, selesai. Dia tidak memberi teka-teki apapun, tidak memberi banyak teka-teki di dalam visualitas ini. Umpamanya seperti ini, yang satu matanya hitam putih, yang satu ada warna. Saya tidak melihat ada hal yang enigmatik, yang penuh teka-teki di antara dua mata yang berbeda itu. Judulnya juga Gaze, itu juga tidak memberi pancingan pada satu kemungkinan perluasan narasi. Itu saya kira yang bisa saya lihat. Tapi apapun, ini adalah kerja keras dari sang seniman, Bro Virgo Reza, yang sudah tentu menyiapkan pameran ini bertahun-tahun. Banyak waktu diluangkan untuk persiapan pameran ini. Begitu, selamat berpameran untuk Virgo Reza. Semoga mendapatkan pencapaian-pencapaian yang menarik pada
pameran tunggalnya kali ini. Mungkin pameran pertama ini. Terima kasih.